Aksi saling dorong ini terjadi saat petugas Satpol PP menertibkan sejumlah pedagang yang nekat berjualan di Pasar Beringin, Kota Gunung Sitoli. Pedagang yang tak terima ditertibkan terlibat kericuhan dengan petugas. Teriakan protes tak digubris petugas yang tetap menertibkan pedagang ikan korban gusuran beberapa pekan lalu. Petugas juga mengamankan sejumlah pedagang yang dituding menjadi provokator kericuhan. Ironisnya, anak pedagang yang masih di bawah umur ikut diamankan petugas. Aksi oknum Satpol PP Gunung Sitoli ini viral dan menuai berbagai kecaman di media sosial. Dari Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara petani dan polisi saat unjuk rasa di Nrekang, Sulawesi Selatan. Petani memblok jalan karena menilai pihak PT PN 14 melanggar kesepakatan. Ratusan petani dengan polisi saling dorong saat unjuk rasa menuntut penghentian perluasan HGU PT PN 14 di Desa Batumbilah, Maiwa, Nrekang, Sulawesi Selatan. Ratusan petani datang dari 5 desa dan 2 kecamatan melakukan aksi blokir jalan di Jalan Trans Sulawesi. Polisi sempat berusaha untuk membuka jalan, namun petani tetap memblok jalan sehingga kericuhan sempat terjadi. Unjuk rasa dilakukan karena pihak PT PN 14 dinilai melanggar kesepakatan dari hasil rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil RDP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah sangat jelas bahwa aktivitas yang dilakukan PT PN dari tahun 2017 sampai dengan hari ini itu ilegal. Tuntutan kami bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh PT PN harus dihentikan hari ini juga. Akibat aksi ini, Jalan Trans Sulawesi yang menjadi jalur utama penghubung antara kabupaten tersebut sempat macet dan lumpuh total. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Penyegelan tempat hiburan malam di Kota Blitar diwarnai penolakan dari para wanita pemandu lagu. Aksi penutupan bahkan nyaris ricuh sehingga Satpol PP urung menutup rumah karaoke yang telah habis masa izinnya. Ketegangan terjadi saat rencana penyegelan tempat hiburan malam di Kota Blitar. Para pekerja yang rata-rata wanita pemandu lagu ini bersikeras menolak rencana pemerintah Kota Blitar untuk menutup tempat hiburan malam yang berada di lokasi pasar tradisional ini. Akibat adanya penolakan, aksi saling dorong dan adu argumen pun tidak bisa dihindarkan. Sebelumnya pemerintah Kota Blitar berencana menutup rumah karaoke Jojo di Pasar Legi karena izinnya sudah habis. Pihak pengelola sudah mengajukan pembaruan izin namun belum direspon. 2020 kita sudah mengajukan resmi perpanjangan kontrak. Lah itu kan tidak ada jawaban. Lah logika kita kalau memang tidak ada jawaban berarti kan pemerintah kan melegalkan. 5 hari tidak ada jawaban, 10 hari tidak ada jawaban, tidak ada pemberitahuan sampai kita 2021 pun operasional sampai sekarang. Logikanya kalau 2020 memang kita tidak diizinkan, kenapa dibiarkan sampai sekarang? Ditunda dulu, karena harus ada pembicaraan lebih lanjut dan itu harus ada kesepakatan bersama dan nantinya dan dari pihak Diperindak selaku pengelola pasar mengendaki adanya penundaan. Aksi penutupan ini akhirnya dibatalkan karena akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. 2 pelaku yang terlibat dalam video mesum yang viral di media sosial ditangkap jajaran Polres Pasuruan. Pelaku ditangkap usai melakukan adegan vulgar secara langsung melalui media sosial di kamar mandi sebuah kafe. Aparat Satreskrim Polres Pasuruan menangkap KH di kamar mandi salah satu kafe di wilayah Pasuruan, Jawa Timur saat usai melakukan siaran langsung adegan syur di media sosial. KH ditangkap bersama seorang pria berinisial BA yang diketahui sebagai agensi. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Pasuruan guna pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku mengaku melakukan adegan syur di salah satu media sosial untuk meraup keuntungan pundi-pundi rupiah. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk topeng yang digunakan saat beraksi. Melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap tersangka inisial KH, perempuan 30 tahun, di salah satu kafe
di Pasuruan. Di mana kita melakukan penangkapan ini setelah yang bersangkutan melaksanakan atau melakukan live show pornografi lewat salah satu aplikasi online. Atas perbuatannya, KH dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang kurir sabu tertangkap membawa 10 kg yang dikemas dalam kantong teh hijau. Bandar jaringan internasional ini rencananya akan mengedarkan sabu di wilayah Kota Medan. Petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus seorang kurir narkoba jaringan internasional di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Dari informasi yang dihimpun, petugas bergerak menuju kawasan seputaran Belawan dan Jalan Sunggal. Dari pengintaian petugas, akhirnya pelaku berhasil diringkus saat melintas. Dalam penggeledahan ditemukan 1 karung goni berisi 10 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik teh hijau dari Cina dengan berat total 10 kg. Total narkotika jenis sabu seberat 59.020 gram atau 59,020 kilo. Pengungkapan ini merupakan jaringan dari Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia di perairan Aceh, kemudian masuk ke wilayah Tanjung Balai dan datang ke Medan. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang berkomplot mencuri puluhan tabung gas. Aksi mereka membobol sebuah kios penjualan gas di Kabupaten Tebo, Jambi. Terekam kamera pengintai. Penangkapan kawanan pencuri tabung gas di kawasan Rembo Ulu, Kabupaten Tebo diwarnai aksi protes istri pelaku. Ayo, bisa ngikut dulu lah. Kakek penjelasannya di kantor ya. Tapi berdasar bukti rekaman CCTV dari kios tabung gas yang dibobol para pelaku, tim Sultan Satreskrim Polres Tebo dan unit Reskrim Ribo Buang dan Polsek Rimbo Ulu akhirnya membekuk kawanan yang terdiri dari 5 orang ini di rumah mereka. Dari hasil penyelidikan, ternyata kawanan ini merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan menantu, serta keponakan. Mereka beraksi dengan menggunakan gunting pemotong besi dan merusak pintu sebuah kios tabung gas di kawasan Rembo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi untuk bisa masuk ke dalam kios. Kawanan pencuri yang terdiri dari 5 orang ini menggasak puluhan tabung gas di saat pemilik kios tertidur lelap. Secara serempak kelima orangnya dengan ada pembagian tugas. Ada yang modusnya adalah dengan cara mengikat rumah korban terlebih dahulu menggunakan tali atau karet ban. Nah, ini dimaksudkan apabila korban mengetahui perbuatan tidak bisa keluar dari rumah. Kemudian pelaku yang lain melakukan aktivitas pencurian. Para pelaku ini berprofesi sebagai pencari barang rongsokan. Bersama dengan barang bukti tabung gas hasil curian, keluarga komplotan pencuri ini bakal dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Bodi Utomo, iNews melaporkan. Rayakan Hari Raya Nyepi seluruh wilayah Bali hening dalam khusyuknya ibadah. Sesaat lagi di iNews ya.